Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mengerjakan tugas remedial biologi tentang klasifikasi makhluk hidup. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Haifal Fiatul Hasana dari kelas 10-5. Di sini saya akan menjelaskan 4 kingdom. Yang pertama ada kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Jamur, dan yang terakhir ada kingdom Plantae. Yang pertama ada kingdom Monera. Kingdom Monera meliputi makhluk hidup yang terdiri atas satu sel, sesuai dengan asal kata dari bahasa Yunani, yaitu moneres yang berarti tunggal. Ciri-ciri kingdom Monera yang pertama, kingdom Monera memiliki satu sel. Lalu yang kedua, ciri-cirinya kingdom Monera memiliki bentuk sel yang bervariasi. Lalu yang ketiga, kingdom Monera adalah makhluk hidup prokariotik. Yang keempat, kingdom Monera memiliki dinding sel. Yang kelima, kingdom Monera tidak memiliki organel bermembran. Lalu ada contohnya. Yang pertama ada Archaebacteria. Archaebacteria adalah organisme yang metabolisme energi khasnya membentuk gas metana. Dengan cara mereduksi karbon dioksida, Archaebacteria bersifat anaerobik dan kemosintetik. Lalu ada contoh yang kedua, yaitu Eubacteria. Eubacteria merupakan mikroorganisme dengan ciri-ciri uniseluler mikroskopis. Lalu ada kingdom yang kedua, yaitu kingdom Protista. Kingdom Protista adalah organisme eukariotik sederhana yang bukan termasuk dalam kelompok tumbuhan, hewan, atau fungi. Lalu ada ciri-ciri dari kingdom Protista. Yang pertama, uniseluler atau multiseluler. Lalu ciri-ciri yang kedua, inti sel bersifat eukariotik, yaitu memiliki membran inti. Lalu ciri-ciri yang ketiga, memiliki dinding sel atau tidak. Yang keempat, cara hidup secara fotoautotrof atau heterotrof. Lalu ciri-ciri yang kelima, bersifat aerob atau anaerob. Lalu yang keenam, hidup bebas atau bersimbiosis. Yang ketujuh, bereproduksi secara seksual dengan konjugasi dan aseksual dengan pembelahan biner. Lalu selanjutnya ada contohnya. Contoh dari Protista yaitu protista mirip hewan. Protista yang mirip dengan hewan memiliki alat gerak yang menyebabkan bergerak secara bebas. Alat geraknya berupa silia atau bulu getar, lalu ada flagella atau bulu cambuk, dan pseudopodia atau kaki semu. Lalu contoh yang kedua yaitu protista mirip tumbuhan. Protista mirip tumbuhan adalah kelompok organisme uniseluler atau multiseluler sederhana yang memiliki sifat mirip tumbuhan, terutama dalam kemampuannya untuk melakukan fotosintesis. Mereka termasuk dalam kelompok protista yang berbeda dari tumbuhan sejati, karena tidak memiliki jaringan sejati. Lalu ada contoh protista yang ketiga, yaitu protista mirip jamur. Protista yang mirip dengan jamur sebenarnya hanya berbentuk menyerupai jamur, yaitu seperti filamen hifa dan sporangia. Mereka juga berlendir dan memiliki warna putih serta kuning. Protista yang mirip jamur terbagi atas 3 kelompok, yaitu jamur air atau Oomycota, dan ada jamur lendir, yaitu Mysomycota, dan yang terakhir ada Achrasia-mycota. Lalu ada kingdom yang ketiga, yaitu fungi. Fungi adalah kingdom dari organisme eukariotik bersifat heterotrof yang mendapat nutrisinya dari bahan organik. Ciri-ciri dari fungi yang pertama ada prokariotik atau tidak memiliki inti sel sejati. Yang kedua, uniseluler, terdiri dari satu sel. Yang ketiga, dinding sel, terbuat dari peptidoglikan atau pada bakteri. Lalu ciri-ciri yang keempat, tidak memiliki organel membran seperti mitokondria dan kloroplas. Lalu ciri-ciri yang kelima yaitu reproduksi aseksual melalui pembelahan biner. Lalu ada ciri-ciri yang keenam, nutrisi bervariasi, autotrof fotosintesis atau kemosintesis atau heterotrof. Lalu ada ciri-ciri yang ketujuh,
yaitu hidup di berbagai habitat termasuk lingkungan ekstrim. Lalu ada contoh dari fungi yang pertama yaitu Ascomycota. Ascomycota adalah salah satu filum dalam kerajaan fungi yang mencakup berbagai jenis jamur seperti ragi, kapang, dan jamur karang. Lalu ada contoh fungi yang kedua yaitu Zygomycota. Zygomycota adalah cendawan yang dicirikan dengan hifa yang tidak bersekat-sekat atau aseptae pada kondisi normal atau vegetatif. Lalu ada contoh fungi yang ketiga yaitu jamur Basidiomycota. Jamur Basidiomycota adalah jamur berfilamen yang bereproduksi secara seksual dan aseksual. Jamur ini merupakan penguraian utama serasa daun dan kayu mati di hutan. Lalu ada contoh fungi yang terakhir yaitu Deuteromycota. Deuteromycota adalah jamur yang reproduksi seksualnya belum diketahui, sehingga disebut juga jamur tidak sempurna. Lalu ada kingdom yang terakhir yaitu Plantae. Plantae ialah salah satu organisme eukariotik multiseluler yang mempunyai dinding sel dan klorofil. Ciri-ciri dari kingdom Plantae yang pertama, eukariotik. Terdiri dari sel-sel eukariotik yang memiliki membran inti dan organel-organel yang terorganisasi. Lalu ciri-ciri Plantae yang kedua yaitu multiseluler. Artinya, tubuhnya terdiri dari banyak sel yang terorganisasi menjadi jaringan dan organ. Lalu ada ciri-ciri Plantae yang ketiga yaitu autotrof atau fotosintetik. Memiliki klorofil di dalam kloroplas yang memungkinkan mereka melakukan fotosintesis. Lalu ada ciri-ciri yang keempat yaitu dinding sel tersusun dari selulosa yang memberikan kekuatan dan struktur pada tubuh tumbuhan. Lalu ada ciri-ciri Plantae yang kelima yaitu tidak bergerak atau immobile. Sebagian besar tubuhnya tidak memiliki kemampuan untuk bergerak aktif. Meskipun beberapa bagian seperti bunga atau daun dapat bergerak secara terbatas, misalnya gerakan tropisme. Lalu ada ciri-ciri Plantae yang keenam yaitu reproduksi seksual dan aseksual dapat bereproduksi secara seksual melalui gamet atau sel kelamin dan secara aseksual, misalnya melalui tunas, spora, atau stik. Lalu yang ketujuh ada sistem transportasi atau pada tumbuhan tingkat tinggi. Terdapat sistem transportasi berupa xilem atau mengangkut air dan mineral dan floem atau mengangkut hasil fotosintesis. Lalu ada ciri-ciri yang kedelapan yaitu organisme terrestrial dan akuatik. Dapat ditemukan di berbagai habitat baik di darat maupun di air. Yang kesembilan, memiliki siklus hidup yang hidup disebut metagenesis yang melibatkan pergantian antara fase gametofit atau haploid dan sporofit atau diploid. Contoh dari Plantae yang pertama ada lumut. Lumut adalah tumbuhan kecil tanpa akar, batang, dan daun sejati. Hidup di tempat lembab, tidak memiliki jaringan pembuluh, dan berkembang biak dengan spora. Lalu ada contoh yang kedua yaitu tumbuhan paku atau Pteridophyta. Merupakan tumbuhan berpembuluh sederhana yang tidak menghasilkan biji dan berkembang biak dengan spora. Mereka memiliki akar, batang, dan daun sejati, serta jaringan pembuluh angkut berupa xilem dan floem. Lalu ada contoh yang ketiga, yaitu tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Tumbuhan berbiji merupakan kelompok tumbuhan dalam kingdom Plantae yang memiliki ciri utama berupa kemampuan menghasilkan biji sebagai alat reproduksi. Tumbuhan ini memiliki akar, batang, dan daun sejati, serta jaringan pembuluh angkut berupa xilem dan floem untuk mengangkut air, mineral, dan hasil fotosintesis. Sekian penjelasan tentang klasifikasi makhluk hidup, kingdom, dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.